siang ini dalam acara Forum Group Discussion DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema penegakan etika pers, kontestasi politik, dan kepentingan publik. Nah, hadirin yang saya hormati, sudah hadir bersama kita Bapak Ferry, kemudian Bapak Yadi, juga Bapak Teguh. Beliau yang akan sharing pandangannya bagaimana penegakan etika pers, kontestasi politik dan kepentingan publik nanti itu seperti apa. Harapan saya di dalam forum ini ada komunikasi yang baik, ada interaksi yang baik antara narasumber dengan peserta FGD, sehingga bagaimana kita menyikapi tentang hal penegakan etika pers, kontestasi politik dan kepentingan publik ini agar bisa mengawal tahun politik 2024 ini nanti dengan damai dan semuanya tertuju untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya mewakili masyarakat Indonesia nih Bapak-Bapak. Kami berharap bahwa nanti para kontestan ini bisa mempunyai tujuan yang murni, bahwa segala sesuatunya memang untuk tujuan kepentingan publik, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, jadi mari kita bersikap dewasa, mari kita belajar berpolitik yang baik. Ini karena di sini juga hadir para mahasiswa, hadir juga para jurnalis, ada Bapak Ibu dosen, bahkan struktural. Forum ini kita jadikan pembelajaran bersama bagaimana kita mengawal demokrasi Indonesia yang lebih baik. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih. Selanjutnya selamat mengikuti FGD nanti sampai selesai. Semoga dari forum ini nanti bermanfaat, bisa menuju tahun politik yang adem. Hari ini kita akan FGD tentang penegakan etika pers, kontestasi politik, dan kepentingan publik. Seperti apa itu tema kita pada siang ini? Kita akan dengarkan dua narasumber yang sudah luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Ferry Wawan Cahyono, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, kemudian Mas Yadi Hendriana dari Dewan Pers. Tentu yang saya minta pada kesempatan siang ini Mas Yadi, barangkali Mas Yadi bisa sampaikan tentang apa itu Dewan Pers gitu ya. Jadi biar peserta baik itu dari kalangan akademisi, kawan-kawan jurnalis barangkali malah ada yang terlupakan gitu ya. Apa itu Dewan Pers, kemudian kenapa penegakan etika pers itu penting dan kenapa etika itu terkadang tidak tegak gitu. Monggo saya persilakan Mas Yadi. Baik, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua yang ada di sini, juga selamat siang sahabat saya Pak Ferry, kemudian Mas Teguh juga mungkin saya ingin menyampaikan tadi pertanyaan Mas Teguh, Dewan Pers itu apa? Dewan Pers itu adalah sebuah lembaga etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, karena Dewan Pers ini lembaga etik, makanya Dewan Pers itu satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 untuk mengurusi pers. Kenapa? Kenapa kok Dewan Pers diberi kewenangan untuk mengurusi pers? Karena pemerintah dilarang untuk mencampuri urusan-urusan pers. Jadi Dewan Pers ini sangat independen. Pers itu diurusi oleh dirinya sendiri. Siapa yang mengurusi pers itu? Ya Dewan Pers. Kok bisa Dewan Pers? Dewan Pers dibentuk menurut undang-undang. Siapa yang membentuk Dewan Pers? Yang membentuk Dewan Pers itu adalah masyarakat pers itu sendiri. Masyarakat pers itu siapa? Adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi pers. Kalau organisasi pers itu ada dua jenis organisasi. Pertama, organisasi wartawan
Yang kedua, organisasi perusahaan pers. Organisasi wartawan ada PWI, ada IJTI yang ketuanya Mas Teguh di Jawa Tengah, ada AJI, kemudian juga ada PFI atau Pewarta Foto. Nah itu organisasi wartawan. Keempatnya itu adalah konstituen Dewan Pers yang ikut membentuk Dewan Pers. Yang kedua itu adalah organisasi perusahaan pers yang terdiri dari perusahaan-perusahaan pers. Siapa itu? Ada ATPSI. Apa ATPS itu? Asosiasi Televisi Swasta. Ada ATPLI, televisi lokal. Ada PRSSNI, perusahaan radio swasta. Kemudian ada AMSI. AMSI itu adalah Asosiasi Media Cyber, internet dan lain-lain. Ada lagi apa ya? SMSI, media cyber juga. JMSI, media cyber juga. SPS, Serikat Pekerja Surat Kabar, itu SPS gitu. Nah, mereka itu yang membentuk Dewan Pers. Dan sekarang Dewan Pers itu menurut statuta ada 9 keanggotaannya. Sekarang ada 8 karena kemarin Prof. Ajumardi Abjra mendahului kita. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membentuk Dewan Pers. Jadi pers itu di Indonesia sangat unik. Karena pers itu independen, pers itu dijamin oleh undang-undang, pers itu akan tidak boleh pemerintah masuk ke sana. Jadi tidak ada aturan satupun yang memperbolehkan pemerintah masuk ke sana. Siapa yang mengurus pers? Dewan Pers. Dewan Pers itu siapa? Ya masyarakat pers. Jadi saya di sini memang berdiri sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat pers itu sendiri. Jadi gitu Mas Teguh. Terima kasih Mas Hadi. Tadi ada 2 pertanyaan yang belum terjawab tadi Mas, soal penegakan etika pers. Okay. Jadi kenapa etika pers itu harus ditegakkan dan kemudian pada saat mana etika pers itu kemudian tidak menjadi tegak gitu. Ya. Penegakan etika pers itu salah satu komisi yang ada di Dewan Pers dan ini komisi yang sangat penting. Artinya komisi yang betul-betul membuat pers itu tegak, pers itu berintegritas, pers itu berdasarkan kepada kehendak atau kode etik jurnalistik. Ini yang namanya yang kebetulan saya ketuanya di situ sebagai ketua komisi penegakan etika pengaduan dan etika pers, gitu kan. Seperti apa pekerjaan yang dilakukan? Pertama yang dilakukan oleh komisi pengaduan dan penegakan etika pers itu adalah menerima semua pengaduan produk pers yang berasal dari masyarakat dan menerima semua pengaduan abuse dari jurnalis yang diadukan oleh masyarakat. Jadi produk persnya diadukan, jurnalisnya juga diadukan. Jadi itu yang dilakukan oleh Komisi Penegakan Etika Pers dan Komisi Pengaduan itu. Nah sampai tahun ini, sampai bulan Oktober, saya mencatat sudah sekitar 599 kasus yang masuk pengaduan ke Dewan Pers. Dan sudah diselesaikan, 583 kasus dan sudah diselesaikan sekitar 499 kasus. Artinya lebih dari 85% itu sudah selesai. Mana media yang diadukan? Media diadukan itu kebanyakan media online atau media cyber, sekitar 98%. Apa aja yang diadukan? Yang diadukan rata-rata itu tidak cover both side. Kemudian beritanya fitnah, beritanya hoax, cabul, kemudian karakter assassination, judgementnya jadi terlalu menjudgment, tidak berimbang dan lain-lain. Rata-rata pelanggarannya seperti itu. Tapi nanti ketika masuk tahun politik itu akan berbeda. Pengaduan akan semakin banyak dan kasusnya juga akan berbeda dengan kasus-kasus yang non tahun politik. Itu bedanya seperti itu. Begitu Mas Teguh. Terima kasih Mas Yadi. Jadi itu ya. Jadi barangkali nanti akan ditanyakan juga oleh peserta FGD ini. Apa saja yang bisa diadukan kepada Dewan Pers, kemudian
sisi mana yang sering dilakukan atau sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Tapi itu kita simpan dulu. Kita akan beralih kepada Mas Ferry Wawan Cahyono. Jadi Mas Ferry, ini kalau di Jawa Tengah atau boleh secara nasional, meskipun Mas Ferry ini adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, posisinya ada di Jawa Tengah, tapi beliau akses nasionalnya juga sangat amat kuat, sehingga konstelasi politik yang terjadi pada akhir-akhir ini dan kemudian kepentingan publik apa yang dikehendaki terhadap pers ini seperti apa, Mas Ferry? Monggo saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu nih Mas Teguh. Ya Mas, terima kasih. Mas Yadi, saya sering menyebut beliau, saya kira ini tokoh muda di tingkat nasional. Beliau juga dulu pernah tinggal lama di Semarang. Jadi saya kira ini juga aset Semarang maupun aset Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Mas Yadi. Ya. Walaupun beliau ini aslinya di Jawa Barat, tapi saya kira karena pernah lama di Semarang, ini juga bagian aset yang harus kita peras aset itu sehingga kemudian kita ikut dapat berkahnya. Mas Teguh yang kami hormati, terima kasih luar biasa, kiprahnya di Jawa Tengah juga yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kemudian tentu kami ucapkan terima kasih kepada Rektor, seluruh Sivitas Akademika Unaki yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bertatap muka. Dan tentu kawan-kawan pers, khususnya IJTI dan adik-adik mahasiswa yang harus tetap semangat ya. Saya kira ini kesempatan emas yang baik sekali bagi Anda semua untuk meningkatkan segala kemampuan mengasah untuk nanti pasti ada kebaikan di kelak kemudian hari. Mas Teguh, saya kira kembali kepada pertanyaan Mas Teguh, izinkan kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini juga DPRD tentu ada di dalamnya, bahwa di dalam rangka kita ini melakukan pembangunan di Jawa Tengah, tentu ada beberapa indikator-indikator capaian yang harus kita tuju. Salah satunya adalah indeks demokrasi. Indeks demokrasi kita terus menerus kita pantau sejauh mana nih kita sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Jawa Tengah, melihat ini capaian indikator demokrasi kita sejauh mana. Nanti ada sisi lain, capaian indikator IPM, pembangunan manusia, ada capaian indikator kemiskinan dan lain sebagainya. Nah tentu indeks demokrasi ini bukan kemudian kita kedudukannya sama Mas Teguh terhadap indikator-indikator yang lain. Nah ketika kita berbicara indeks demokrasi, maka mau tidak mau kita juga akan berbicara pada institusi, instrumen, keluarga besar, apapun itu namanya terkait dengan pers Mas Yadi. Karena adik-adik sekalian, Bapak sekalian, pers adalah salah satu pilar demokrasi yang ada kita. Nah ketika kita berbicara indeks demokrasi, mau tidak mau kita harus berbicara pers itu sendiri. Baik perannya pers, baik kemudian SDM pelaku insan pers itu sendiri, kemudian pelaku industri pers itu sendiri, kemudian regulasi pers itu maupun pola relasi pers dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan pers yang sudah berjalan sejauh ini. Maka kemudian kami merasa penting kita harus terus menjalin komunikasi yang baik terhadap pers, karena bagi kami pers adalah mitra, pers adalah kawan, pers adalah sebuah kekuatan yang mampu nanti akan menjawab apakah indeks demokrasi atau yang lebih luas lagi adalah demokrasi yang menjadi salah satu pegangan dalam sebuah perjalanan bangsa kita ini betul-betul dapat diwujudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Teguh, saya kira kita sudah menghadapi tahun politik. Ya. Nah, tahun politik ini tidak bisa kita kemudian melihat, merasakan atau menganggap itu biasa aja lah. Kita toh Mas Ferry kita sudah berkali-kali kita melaksanakan pemilu.
Kita sudah berkali-kali masyarakat itu melaksanakan coblosan, sehingga kemudian kita menganggap itu enteng atau menganggap itu sesuatu yang tidak kemudian kita hadapi dengan cara baik. Iya betul, kita sudah terbiasa mengenai pemilu, tapi yang luar biasa itu dinamika perjalanan pemilu itu yang harus kita cermati perkembangannya, Mas Teguh ya, bahwa tahun dulu kita tidak pernah memakai isu identitas. Kita zaman dulu mungkin belum ada money politik. Zaman dulu mungkin insan pers sangat disiplin katakanlah. Hari ini ataukah besok ya mari kita jaga. Tidak kemudian apa yang menjadi pengalaman baik itu kemudian kita tidak indahkan. Padahal di sisi lain itu godaan, tantangan, kemudian perubahan perilaku, perubahan lingkungan itu sangat cepat yang mau tidak mau akan memberikan impact, baik impact positif maupun impact negatif. Kalau impact positif alhamdulillah, tapi impact negatifnya itu yang kemudian yang harus kita antisipasi. Salah satu contoh adalah etika politik katakanlah. Etika politik adalah walaupun politik itu mau ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi caranya itu yang kemudian harus sama-sama kita jaga. Jangan kemudian nanti menghalalkan segala cara. Nah besok apakah ada jaminan tidak ada menghalalkan segala cara? Ya kita tidak tahu. Nah tentu salah satu peran penting yang akan mempengaruhi itu adalah pers itu sendiri. Nah ketika pers kemudian hanyut, kemudian pers itu menjadi salah satu kekuatan di situ malahan justru ancaman kita adalah demokrasi atau indeks demokrasi atau perjalanan demokrasi bangsa kita yang akan kita pertaruhkan. Nah Mas Yadi, kami atas nama pemerintah daerah tentu berharap betul pers ini mampu menjadi pilar-pilar yang kokoh, pilar yang kemudian betul-betul mampu menyangga, sebagaimana definisi pilar itu kan penyangga, menyangga sehingga betul-betul yang disangga itu bagus, yang disangga itu kuat, yang kemudian mampu diinjak oleh seluruh elemen bangsa dengan baik di situ. Nah yang terakhir saya kira Mas Teguh, tantangan yang kita hadapi bersama, baik atas nama kami pemerintah daerah, atas nama kemudian mungkin kepentingan publik itu sendiri adalah arus informasi yang kemudian kadang kita susah membedakan hari ini. Apakah informasi itu betul atau tidak itu aja kita susah. Apalagi informasi yang kemudian punya makna yang lebih tinggi. Katakanlah informasi yang mendidik, informasi yang edukasi, informasi yang kemudian ada muatan-muatan perbaikan. Membedakan aja benar apa tidak itu aja kita masih abuse. Bangunan demokrasi tadi kata Pak Peri itu betul sekali bahwa bangunan demokrasi itu akan ditentukan dengan arus informasi yang benar. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dalam proses kontestasi politik, informasi yang benar akan membuat publik atau masyarakat sehat dalam menentukan pilihan. Nah, ketika informasinya benar, maka masyarakat akan memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang sehat, pemimpin yang bisa membawa dia ke era kejayaan. Tetapi kalau sebaliknya, informasinya tidak akurat dan lain-lain, itu akan membuat panggung kejayaan itu hilang karena akan salah dalam memilih kepemimpinan. Makanya dari sini pers yang menentukan arus informasi itu, pers yang menentukan asupan apa yang diberikan kepada publik. Nah, apalagi sekarang menjawab pertanyaan Mas Teguh, ada dua arus informasi yang berbeda. Arus pertama itu adalah arus media konvensional, yang dalam artian media yang betul-betul pers. Kemudian arus yang kedua adalah arus media sosial, media yang kebenarannya belum terverifikasi, gitu kan.
belum kita menangani media sosial yang betul-betul sangat riuh dan banyak hoax dan lain-lain di situ. Meskipun ada juga informasi yang benar, di media konvensional pun kita menghadapi para pelaku-pelaku yang melakukan pembusukan terhadap pers. Mereka itu siapa? Mereka itu yang membuat berita-berita fitnah, berita-berita hoax, viral dan lain-lain. Itu berita-berita tersebut yang membuat bangunan informasi itu jadi runtuh, sehingga masyarakat tidak sehat lagi dalam mengkonsumsi informasi. Nah, media seperti apa yang harus kemudian diterima sebagai media yang betul-betul bisa dipercaya? Pertama, untuk membedakan media media tersebut itu betul-betul memberikan informasi yang benar. Pertama itu dia selalu menampilkan credible source atau narasumber yang kredibel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah memberikan informasi-informasi yang belum teruji kebenarannya, atau dia selalu menampilkan fakta. Nah, kemudian yang ketiga, media tersebut selalu melakukan verifikasi terhadap informasi apapun, meskipun sudah kebenarannya sudah pasti, tapi dia melakukan verifikasi. Nah, kemudian yang keempat, itu apa yang paling penting? Ya, dia selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, gitu kan. Apa sih kode etik jurnalistik yang paling penting itu? Yang saya ingin sampaikan, di situ terlihat dalam sebuah kontestasi politik, media tersebut akan terlihat independen, gitu kan. Kemudian keberimbangannya dijaga. Keberimbangan dalam kontestasi politik jadi satu hal yang sangat penting. Kalau dulu keberimbangan itu hanya cukup konfirmasi di luar kontestasi, tapi dalam kontestasi politik keberimbangan itu harus betul-betul berimbang. Kenapa? Karena kan di sini banyak gitu kan terjadi gitu. Saya ambil contoh, beberapa dalam pemilu yang lalu itu ada sebuah kasus di Gorontalo sana. Di Gorontalo itu pernah ada sebuah stasiun televisi lokal melakukan talk show, yang dia melakukan talk show dengan salah satu kontestan, tetapi tidak mengundang satu kontestan lainnya. Yang terjadi adalah preman-preman yang tidak setuju dengan yang istilahnya disuruh oleh satu kontestan tersebut, dia menyerang studionya televisi lokal tersebut, dan terjadilah perusakan terhadap alat-alat pers. Apakah itu publik salah? Ya, dalam kekerasan konteksnya salah. Tetapi jangan dilupakan bahwa pers ini juga salah. Kenapa? Dia tidak melakukan keberimbangan, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus dilihat dari sebuah bagaimana informasi itu harus dikelola dengan baik, apalagi dalam era kontestasi. Nah, bagaimana dengan kasus di Indonesia? Misalkan ada kasus dulu waktu Singkawang, ada kasus dulu Ambon, ada kasus dulu waktu di Poso. Apa yang terjadi? Konflik itu terus-menerus terjadi, diamplifikasi oleh media karena sebaran informasi yang masif dan luar biasa. Konflik yang hanya di satu tempat menjadi konflik yang besar sekali. Makanya media punya tanggung jawab yang luar biasa. Begitu besarnya kekuatan media, media adalah senjata yang paling kuat bagaimana merusak publik. Tetapi media juga menjadi senjata yang paling kuat bagaimana publik itu menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa, menjadi damai, menjadi betul-betul publik itu mendapat kenyamanan, ketenangan, gitu kan. Saya beri contoh satu kali lagi. 7 tahun lalu pernah ada konflik di Tolikara. Konfliknya apa? Konfliknya itu agama. Ada masjid dibakar, ada orang-orang muslim dikejar-kejar di sana. Saat konflik agama di sana. Nah, kemudian kok Tolikara itu di mana? Satu titik dan jauh di sana, jauh sekali di Papua, gitu. Sebuah kabupaten di Tolikara itu. Tapi kemudian gambarnya itu ngeri sekali kalau kita naikkan.
masuk ke Jakarta, teman-teman Pemret di Jakarta berdiskusi bahwa sepakat bahwa gambarnya tersebut tidak boleh dinaikkan. Suasana yang sangat provokatif tersebut tidak boleh dinaikkan. Kita juga sepakat mencari sumber-sumber yang mendinginkan. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita pelihara gambar tersebut, kita naikkan fakta-faktanya sesuai dengan fakta yang ada di sana, yang terjadi apa? Yang terjadi konflik yang tadinya satu titik di sana akan meluas kepada seluruh Indonesia. Ini adalah konflik agama dan bahaya kalau seandainya pers melakukan banyak hal. Nah, dampak dari kesepakatan tersebut dalam 1 bulan konflik tersebut teredam. Artinya pers sangat punya peran bagaimana menegakkan masyarakat yang betul-betul nyaman dengan informasi yang betul-betul positif, dengan informasi yang betul-betul akurat, dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena buah pers itu adalah impact-nya itu adalah publik. Kalau pers kemudian impact-nya itu merusak publik, untuk apa ada pers? Karena pers tersebut itu harus membuat publik itu betul-betul menerima produk pers itu memang kepentingan publik, gitu kan. Jadi itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Kontestasi politik juga seperti itu. Jadi kontestasi politik itu adalah outputnya apa? Kita harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kita harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas. Untuk menghasilkan pemimpin bertanggung jawab dan berintegritas, kita tidak boleh salah dalam memilih pemimpin. Untuk kita tidak boleh salah dalam memilih pemimpin, kita harus membuat informasi kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Caranya informasi kita dari media harus benar dan harus akurat, harus berimbang choice yang diberikan kepada publik. Ya. Kita banyak sekali media di sini. Mana sih yang benar, mana sih yang enggak? Tadi saya sudah jelaskan. Media tersebut menggunakan credible source, media tersebut menggunakan cover both side, media tersebut menggunakan verifikasi dan lain-lain, gitu kan. Berbeda kan? Media sosial apa bedanya dengan media konvensional? Media sosial tidak ada verifikasi, tapi media konvensional atau media pers itu adalah selalu melakukan verifikasi. Itu aja dari saya, Mas Teguh. Terima kasih. Benar, akurat, dan berimbang, kata kuncinya itu. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh pers menurut kacamata publik, dalam hal ini diwakili oleh Mas Ferry? Kira-kira seperti apa, Mas? Apa 3 hal itu sudah terjadi atau masih jauh panggang dari api? Monggo Mas Ferry. Baik Mas Teguh, Mas Hadi dan Bapak Ibu semua, adik-adikku yang kami hormati. Nah, memang ketika kita berbicara di konteks Jawa Tengah ini, tadi kami memahami Mas Hadi ya, kami memahami Mas Teguh bagaimana ekstensi teman-teman pers ini di tengah-tengah lautan civil society yang juga berkemampuan sekarang menjalankan peran jurnalistik, civil jurnalistik ya, atau kemudian yang sering kita lakukan itu media sosial. Adik-adikku semua mahasiswa sekarang sudah bisa berperan sebagai jurnalisme, sebagai jurnalistik ya, atau bahasanya gimana itu? Artinya kawan-kawan ketika melihat sebuah peristiwa kemudian serta-merta bisa melakukan pemberitaan dengan tangannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, kemudian disebar sendiri. Nah, itu kemudian juga terjadi sangat masif di tengah-tengah perkembangan dunia digital yang hari ini mau tidak mau di depan dunia kita. Nah, di situ kami memahami Mas Yati dan Mas Teguh, pers berada di tengah-tengah lautan yang kemudian saling berkompetisi dalam quote-nya itu menyajikan sebuah informasi, terlepas baik ataupun informasi itu buruk,
terlepas dari benar ataupun tidak benar informasi yang disajikan. Nah, kompetisi itu sekarang sangat kuat, Mas Yadi. Nah, tentu bagi kami pemerintah provinsi juga punya kewajiban untuk mendorong, mendudukkan, memperkuat posisi insan pers di tengah-tengah kompetisi produksi informasi yang lahir tidak hanya dilahirkan oleh insan-insan pers semata, tapi saya, kawan-kawan, bahkan mak-mak, mbak-mbak di gunung pun bisa memberikan informasi. Minimal dia menyebar informasi yang diproduk oleh orang lain tanpa melakukan saring, tanpa melakukan verifikasi, dia ikut memproduksi. Ditambah 1 kalimat, ditambah 2 kalimat, atau minimal dia mereply lagi, itu menurut saya adalah itu adalah produksi pers. Nah, tentu kawan-kawan pers, Mas Teguh, Mas Hadi, tentu kami selama pemerintah provinsi di tengah Jawa Tengah terus mendorong agar posisi pers ini tetap kuat. Maka beberapa kegiatan kita dorong untuk agar kawan-kawan pers, baik itu UKT, kemudian sekolah jurnalistik, itu kita dorong agar betul-betul kawan-kawan pers ini tidak hanyut oleh tekanan informasi sivil jurnalistik, ya, itu berada di tengah-tengah. Nah, yang kedua, Mas Hadi, Mas Teguh, kami sesungguhnya berharap betul agar pers ini kuat, kritis dalam memberikan informasi yang baik bagi kami penyelenggara pemerintah, apalagi fungsi kami di DPRD di Jawa Tengah sebagai penyambung kepentingan publik. Nah, pers ini harus kuat, bahkan kritis dalam tanda kutip, kritis yang konstruktif, sehingga kemudian pemangku kepentingan itu betul-betul mendapatkan informasi yang cepat, informasi yang nyata, benar, langsung direct di lapangan, sehingga kemudian bisa itu jadikan evaluasi, dijadikan perbaikan terhadap apa yang sudah dan akan dicanangkan. Nah, itu kita berharap betul kritis, konstruktif dari teman-teman pers. Nah, yang kedua, Mas Teguh, pada sisi lain kami juga tolong, selain kritis itu, teman-teman pers juga kadang jangan sungkan untuk kemudian memberikan pujian, mengangkat, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, kepada masyarakat, sehingga muncul pride, kebanggaan dari masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan cara pandang yang positif di tengah masyarakat. Dengan demikian maka nanti putaran ekonomi juga akan berkembang. Katakanlah misalkan menyampaikan bahwa Jawa Tengah itu kaya dengan desa wisatanya, kaya dengan potensi wisatanya. Ya, kami mohon juga ada balance. Selain kritis, teman-teman pers juga tidak sungkan, tidak pelit, kemudian mengangkat yang baik, walaupun kata wah itu pasti pesanan, katakanlah wadah itu informasi yang tapi itu harus juga kita berharap agar kebaikan, agar potensi, agar keunggulan yang kita miliki juga terpublish, masyarakat di Jawa Tengah memahami, mengetahui, bahkan di luar Jawa Tengah juga mengetahui, sehingga kemudian itu akan berimpak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, dan lain sebagainya. Saya kira dua peran ini yang sama-sama kami berharap atas nama pemerintah daerah, provinsi, berharap dua sisi ini teman-teman juga mainkan. Tidak cukup hanya kritik semata atau sebaliknya hanya memberikan yang kebaikan-kebaikan semata, tapi balancing ini saya kira akan memberikan percepatan, akan memberikan daya dorong yang kuat bagi pertumbuhan seluruh aktivitas yang ada di Jawa Tengah, terlebih dalam kegiatan memutar ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Nah, saya kira saya hanya men-challenge ini Mas Yadi dan Mas Teguh itu memproduksi kawan-kawan pers yang muda ini yang menurut saya masih harus didorong. Jadi selama ini saya kenalnya itu senior saja, tapi tumbuhnya insan-insan pers itu
Saya tidak tahu. Nah ini perlu kami konfirmasi. Berapa pertumbuhan wartawan muda kita? Itu kadang yang tidak terpublish ke kita ya, baik wartawan televisi, baik wartawan di cetak, di online, dan itu kadang harus kita dorong. Kami mendorong IJTI, Dewan Pers juga ada grafik yang cukup memberikan kepastian pada kita bahwa terus tumbuhnya wartawan-wartawan, karena itu adalah andalan kita, sandaran kita ketika kita ingin menghadapi berita-berita hoax, menghadapi berita-berita yang nantinya itu memang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Andalan kita adalah awak media lah. Awak media ini harus ada jaminan tumbuhnya wartawan-wartawan baru. Tanpa itu kita yang senior pasti nanti akan kedandapan. Bukan musuh, kompetitor kita itu wartawan semua sesungguhnya kan gitu. Wartawan medsos, wartawan WA, wartawan di IG, nah, itu kan juga wartawan ya kan, cuma wartawan dalam quote. Mereka tidak dibekali dengan kaedah-kaedah jurnalistik yang sesuai oleh Dewan Pers. Maka Mas Hadi, kami terima kasih kehadiran beliau. Kita berharap minimal di Jawa Tengah ini kita perkuat organisasinya, kemudian tadi ya bertumbuhnya insan-insan pers muda yang itu kualifikasi pengalamannya, harapannya juga sama nanti dengan kualifikasi senior-senior yang ada di sini. Tidak kemudian ilmunya tidak dibagi ya gitu, sehingga mereka juga punya punya kepercayaan diri, punya kemampuan yang tidak kalah dengan senior-senior yang ada. Terima kasih gitu Mas. Terima kasih Mas Ferry. Sesungguhnya kalau kita melihat Undang-Undang Pers 40 tahun 99, jadi apa yang diminta Mas Ferry tadi, pemberitaan bukan hanya yang fungsi kritik sosial saja. Di dalam amanat undang-undang itu kan fungsi pers juga ada sebagai media informasi, media hiburan, dan media pendidikan. Nah, dari media hiburan inilah barangkali yang apa yang disampaikan Mas Ferry tadi tentang pariwisata, tentang sesuatu yang ringan-ringan tetapi itu mempunyai manfaat positif, itu bukan sesuatu yang kemudian melanggar etika jurnalistik, bahwa itu dilindungi undang-undang, diperbolehkan kita melakukan pemberitaan seperti itu. Berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah, wabil khusus ini Mas Ferry, ini satu langkah yang luar biasa ya, memfasilitasi pelaksanaan FGD pada sore kali ini. Saya mewakili kawan-kawan jurnalis khususnya IJTI juga menaruh apresiasi dan terima kasih ya. Saya persilahkan peserta FGD untuk bertanya. Berdiri dulu, berdiri. Nah, satu dulu ya, nanti nyusul yang lain. Berita-berita hoax itu seperti apa dan sebagainya macamnya itu. Nah, kemudian terkait dengan penegakan etika pers ya. Kalau saya lihat di media kan banyak sekali kasus-kasus wartawan yang dibunuh dan sebagainya macamnya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana penegakan etika pers dalam ranah hukum. Nah, kemudian terkait dengan kontestasi politik. Ya, tadi saya mencatat di sini. Nah, bagaimana kontestasi politik dalam perspektif etika dan budaya politik demokratis. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kehadirannya jauh-jauh dari Tegal ini. Jadi representasi Jawa Tengahnya terwakili ini Mas Ferry. Mas Pujo itu. Pak Pujo mana tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Ferry, Bung Yadi ya, kembali ke Semarang. Mas Teguh, Dr. Teguh. Ada 3 variabel ya, konsekuensi dari tema ini: penegakan etika pers, kontestasi politik, dan kepentingan publik. Kita awali dari penegakan etika pers. Jadi justru hambatannya sekarang pers-pers yang benar, nah ini, yang dikelola atau diawasi oleh Dewan Pers, tapi banyak sekali justru informasi yang simpang siur itu justru lebih banyak. Memang medsos itu bisa dikatakan ada plusnya pasti, tapi minusnya sangat luar biasa. Nah ini, jadi menurut saya
orang bermain medsos dengan jari itu tidak lepas dari kaidah jurnalistik, Mas Teguh. Tidak bisa lepas. Jadi harus tahu sendiri, melihat sendiri, ngalami sendiri, mendengar sendiri. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, harus ada sumber yang kompeten. Monggo saya silakan Mas Ferry dulu. Baik, saya kira dari Mas Pujo dulu dan Mas Hendra, lebih banyak ke Mas Yadi nanti ya. Saya kira kami sependapat Pak Pujo ya, gerakan literasi media ini, karena ini adalah bagian strategi kita, upaya kita bahwa memang pada akhirnya masyarakat juga harus kita berikan sebuah literasi. Tanpa itu ya kita tidak bisa berharap nanti masyarakat mampu melihat, mendengar sesuatu itu informasi yang baik atau informasi yang sebaliknya, informasi yang kurang baik. Nah, saya kira saya mengartikan bahwa Mas Pujo mendorong bagi kita agar ada sebuah afirmasi terhadap sebuah gerakan atau sebuah activity dalam mendorong literasi media, kan begitu Mas Pujo. Insya Allah kami terus mendorong itu lewat Diskominfo, lewat Kesbangpol, baik kegiatan-kegiatan itu kita dorong ke arah sana. Tapi saya juga menarik Mas, jadi saya kira Dewan Pers ini juga fungsi peran yang sama, tidak hanya kemudian mendorong terwujudnya kualitas insan pers yang ada, tapi pada sisi lain juga kita harap juga mampu memengaruhi kebijakan di tingkat pusat agar gerakan literasi media ini juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, sehingga kerja-kerja Dewan Pers untuk menjaga instrumen pers itu sendiri kuat akan dibantu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sebuah literasi untuk masyarakat itu. Jadi, nah kami memandang betul Mas Pujo, kami tangkap harapannya agar Mas Yadi sebagai salah satu tokoh pers di tingkat nasional juga mendorong negara ini hadir. Jadi tugasnya baik, tapi juga meringankan tugas Mas Yadi secara organisasi ya, sehingga kemudian masyarakat itu juga kemampuan memahami, kemampuan mencerna media itu juga akan lebih meningkat. Kemudian indeks demokrasi, betul Pak Pujo ya, kami juga terus mengawal, maka tadi di awal kami sampaikan bahwa kita juga terus memastikan capaian indeks demokrasi yang ada di Jawa Tengah itu terpenuhi. Nah, salah satu indikator yang dilihat memang adalah konsentrasi politik. Partai politik itu menjadi salah satu instrumen yang dinilai Mas Teguh, Mas Yadi ya. Jadi pelan partai politik dilihat, kemudian birokrasi juga dilihat, tapi kami juga mendorong bahwa pers juga itu sebagai pilar demokrasi juga menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam mewujudkan indeks demokrasi yang ada di Jawa Tengah. Nah, Mas Indra juga berbicara tentang konsentrasi politik. Kami adalah insan politik Mas Indra. Kami sadar betul bahwa kita ini menuju pada sebuah tujuan melewati sebuah kompetisi, ya kan? Jadi kekuasaan itu harus diraih dengan sebuah kompetisi, karena pada hakikatnya kekuasaan itu membutuhkan pengakuan, membutuhkan bahasanya yang keren itu adalah legitimasi. Nah, legitimasi itu syariatnya itu harus melalui kompetisi. Nah, tentu secara teori itu kompetisi konsentrasi itu dilakukan dengan penuh etika. Nah, tetapi kadang kita juga melihat, mendengar, merasakan caranya itu sudah di luar etika itu. Nah, tentu kami sebagai insan politik juga membutuhkan peran-peran dari yang lain agar kami juga terus istilahnya itu dijaga ya. Katakanlah Mas Indra, ada kawan kita orang politik yang punya kemampuan hebat, punya jaringan yang kuat, tidak diragukan, tapi
ketika dia tidak punya biaya, katakanlah dia untuk mencetak alat peraga, dia kemudian melakukan aktivitas politik, pertemuan-pertemuan, itu pasti akan kalah dengan kawan-kawan yang lain yang punya keunggulan di situ. Belum lagi nanti cara-cara yang akan dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Nah, tentu saya kira mari kita jaga sama-sama. Silakan Mas Hadi. Ya, betul sekali Mas Teguh. Pak Ferry mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa Dewan Pers juga kan sudah mengeluarkan edaran dan akan dipertegas nanti Desember bahwa pertama bahwa seorang jurnalis itu tidak boleh masuk ke partai politik, jadi tim sukses, jadi caleg atau ikut dalam kontestasi politik, karena di situ akan terjadi penyalahgunaan profesi. Jadi jurnalis harus tetap jadi jurnalis. Kemudian yang kedua tadi dari Mas Pujo, nanti saya akan menyampaikan bahwa betul sekali saat ini sangat marak sekali ketika ada link berita dari sebuah media konvensional, misalkan link berita tentang A, kemudian diviralkan di berbagai media, WhatsApp, Facebook, Twitter, IG dan lain-lain. Tapi kemudian dikasih caption sama dia, sama orangnya tersebut. Captionnya misalkan, kasih caption misalkan, tuh betul kan, kata saya juga ini orang ini begini-begini gitu kan, ya seperti ini, dan diviralkan. Itu rawan tindak pidana, itu rawan ITE, itu berbahaya gitu kan. Ketika dia memviralkan baik lewat media sosial, lewat WhatsApp dan lain-lain, ketika orang tidak suka dengan kalimat yang kita sampaikan, itu bisa dipidana dan itu bisa ITE. Itu bahaya sekali. Makanya sangat sangat hati-hati sekali ketika kita memaknai sebuah berita kemudian ditambahin kalimat oleh kita, menjadi confuse berita tersebut, dan kemudian rawan dan bisa menjadi temuan atau pidana. Itu jadi hati-hati banget. Terima kasih Mas Hadi. Sebelum kita akhiri, saya beri kesempatan untuk peserta yang lain, mahasiswa. Ada, saya persilakan. Jadi menyebutkan bahwa pers itu harus memberikan pengaruh yang positif. Sedangkan di zaman sekarang itu pemberitaan itu banyak menyebarkan tentang permusuhan, tentang provokasi, hoax dan pornografi tentunya. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi pemberitaan tersebut sehingga pers itu memberikan berita yang sifatnya itu lebih menenteramkan, sehingga berita itu dapat lebih berimbang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jawab pertanyaan yang terakhir bagi Mas Hadi dan sekaligus closing statement. Jadi kita mengenal jurnalisme itu kan ada beberapa model. Yang pertama, yang jurnalisme yang betul itu menurut Bill Kopak dan Rosenthal itu adalah jurnalisme verifikasi. Jurnalisme verifikasi itu yang dilakukan secara benar sesuai dengan kehendak. Kemudian yang kedua adalah jurnalisme pengukuhan, gitu kan. Itu panjang kalau saya jabarkan. Artinya cepat-cepatan, kemudian dia paling benar, paling itu bukan model jurnalisme, itu model yang salah. Kemudian yang selanjutnya jurnalisme pernyataan, yang kegiatannya cuma talking news di sini, talking news di sini, tidak mencari kebenaran. Tapi talking news di sini kemudian dianggap sebuah kebenaran. Itu adalah model-model jurnalisme yang salah. Jadi yang betul itu adalah verifikasi, model jurnalisme verifikasi yang paling betul itu. Ya, yang saya sampaikan tadi itu adalah model verifikasi tersebut tadi itu. Ya, adapun seperti hoax dan lain-lain, apa itu? Itu adalah jurnalisme kepentingan. Jurnalisme kepentingan tersebut adalah sumber informasi atau informasi yang dipublikasikan itu berdasarkan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan yang memberikan informasi. Nah, itu adalah model jurnalisme yang salah, gitu kan. Terima kasih Mas Hadi. Closing statement dari Mas Ferry sebelum kita akhiri FGD pada sore hari ini. Baik Mas Teguh, jadi di ujung acara ini tentu kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih ini yang pertama kepada Bu Rektor. Saya kira eksistensi kampus menjadi penting, yang punya kekuatan moral dalam rangka juga kita menghadapi
konsentrasi politik dan tan politik. Nah, UNAGI saya kira sebagai salah satu university yang keren di Jawa Tengah ini, kita juga berharap betul agar peran itu dimainkan dengan baik, bergandengan tangan juga dengan kami, dengan teman-teman pers, agar nanti kekuatan moral dari kampus ini betul-betul bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kontestasi politik. Terima kasih luar biasa dari Mas Ferry Wawan Cahyono, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, kemudian Mas Yadi Hendriana dari Dewan Pers. Sebelum kita akhiri FGD penegakan etika pers, konsentrasi politik dan kepentingan publik pada sore hari ini, saya mohon beri maaf apabila dalam memandu jalannya FGD ada salah kata dan khilaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.